Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ikhwana fiddin, azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Isra. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-73 sampai 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika. Sungguh mereka hampir saja memfitnah engkau tentang apa yang kami wahyukan kepadamu. Litaftari alaina ghairahu, agar engkau berani membuat kedustaan atas kami. Dengan selain apa yang kami wahyukan. Wa idzal lattakhadhuka khalila. Dan jika engkau melakukan keinginan mereka, maka pasti mereka akan menjadikan engkau sebagai kekasih mereka. Walaula an tsabatnaka, dan seandainya bukan kami yang mengokohkan hatimu, laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Sungguh hampir saja engkau condong untuk memenuhi keinginan mereka walaupun sedikit. Idzal adaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Jika engkau memenuhi keinginan mereka, maka pasti kami akan menimpakan kepadamu kesulitan hidup dan kesulitan dalam kematian yang berlipat ganda. Tsumma la tajidu laka 'alaina nasira. Kemudian engkau tidak mendapati kami membelamu. Wa in kadu la yastafizzunaka minal ardi liyukhrijuka minha. Dan sungguh hampir saja mereka berusaha untuk menyingkirkan engkau dari tanah kelahiranmu. Wa idzal la yalbasuna khilafaka illa qalila. Dan jika mereka benar-benar melakukannya, maka mereka tidak akan bisa bertahan lama, akan mendapatkan azab dalam waktu yang dekat.
dengan sebab menyelisihimu. Sunnata man qad arsalna qablaka min rasulina. Dan itu merupakan sunnatullah yang ditetapkan kepada rasul-rasul yang kami utus sebelummu. Wala tajidu li sunnatina tahwila. Dan engkau tidak akan mendapati adanya perubahan dalam sunnah kami. Nah, qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala yadhkuru ta'ala minnatahu ala rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hifdhahu lahu min a'da'ihi al-harisina ala fitnatihi bi kulli tariqin. Faqala wa in kadu la yaftinunaka 'alal ladzi awhayna ilaika litaftari 'alaina ghairah. Ay qad kadu laka amran lam yudrikuhu wa tahayyalu laka ala an taftari ala Allahi ghayra alladhi anzalna ilaika fataji'a bima yuwafiqu ahwa'ahum wa tada'u ma anzalallahu ilaika. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan karunia yang diberikan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga menyebutkan bahwa Allah menjaga beliau dari musuh-musuh yang sangat menginginkan untuk memfitnah beliau dengan segala cara. Maka Allah Ta'ala berfirman, sungguh hampir mereka mampu membuat engkau terfitnah dari apa yang kami wahyukan kepadamu, agar engkau membuat kedustaan atas nama kami dengan menyampaikan selain wahyu itu. Artinya, sungguh hampir mereka melakukan urusan, namun mereka tidak mampu atau tidak berhasil melakukannya. Mereka membuat makar untukmu agar engkau berani berdusta atas nama Allah dengan menyampaikan selain yang kami turunkan kepadamu, sehingga engkau membawa sesuatu yang mencocoki hawa nafsu mereka dan meninggalkan apa yang Allah turunkan kepadamu. Wa aidan law fa'alta ma yahwuna lattakhaduka khalila ay habiban safiyan a'azza alaihim min ahbabihim lima jabalaka Allahu alaihi min makarimil akhlaqi wa mahasinil adabi al muhabbabati lil qarib wal ba'id was sadiq wal aduwi, walakin lita'lama annahum lam yu'aduka wa yunabidhuka al-adawah illa lil haqq alladhi ji'ta bihi la li dhatika, kama qala Allah Ta'ala qad na'lamu innahu la yuhsinuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati Allahi yajhadun.
Dan jika engkau melakukan apa yang menjadi keinginan mereka, pasti mereka akan menjadikan engkau sebagai khalilnya, yakni kekasih yang lebih mulia bagi mereka daripada apa yang mereka cintai. Karena Allah Ta'ala telah memberimu akhlak-akhlak yang terpuji, adab-adab yang baik, yang disukai oleh orang yang dekat dan yang jauh, yang disukai oleh teman dan musuh. Akan tetapi, hendaknya engkau mengetahui bahwa mereka itu tidaklah memusuhimu, tidaklah menebarkan permusuhan denganmu, kecuali karena kebenaran yang engkau bawa, bukan karena pribadimu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, sungguh kami mengetahui bahwa itu membuat engkau sedih atas apa yang mereka ucapkan. Tapi sebetulnya mereka itu tidaklah mendustakan pribadimu. Akan tapi orang-orang yang zalim itu menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'a hadza falaula an thabatnaka al-haqqi wa amtananna 'alaika bi'adamil ijabati lida'ihim laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila min kasratil mu'alajati wa mahabbatika lihidayatihim. Bersamaan dengan ini semua, seandainya bukan kami yang mengokohkan hatimu di atas kebenaran dan memberi karunia kepadamu untuk tidak menuruti ajakan mereka, sungguh hampir engkau condong kepada mereka walaupun sedikit. Karena banyaknya usaha yang mereka lakukan untuk itu. Dan engkau sendiri sangat menginginkan untuk memberi petunjuk kepada mereka. Idzan lau rokanta ilaihim bima yahwuna la azaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat ay la asabanaka bi'adzabin mudha'afin fid dunya wal akhirah wa dzalika likamali nikmatillahi 'alaika wa kamali ma'rifatika. Dan jika engkau benar-benar condong kepada mereka dengan menyesuaikan apa yang mereka inginkan, pasti kami akan menimpakan kepadamu azab yang berlipat ganda ketika di dunia dan ketika mati. Yakni kami akan menimpakan kepadamu azab yang berlipat ganda di dunia dan di akhirat. Hal itu disebabkan karena Allah telah memberi nikmat kepadamu dengan sempurna dan dengan sebab engkau sangat sempurna dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Thumma la tajidu laka 'alaina nasira yunkiduka mimma yahullu bika minal azabi. Walakin Allah Ta'ala asamaka min asbabi syarri wa minal bashari fathabbataka wa hadaka as-siratal mustaqima wa lam tarkun
ilaihim bi wajhin minal wujuhi falahu alaika atamu ni'matin wa ablaghu minhatin. Kemudian engkau juga tidak akan mendapati kami menolongmu, menyelamatkanmu dari adab Allah. Akan tetapi Allah Ta'ala menjagamu dari segala sebab kejelekan dan dari kejahatan manusia. Allah mengokohkan hatimu dan memberimu hidayah ke jalan yang lurus, sehingga engkau tidak condong kepada keinginan mereka dalam segala sisi. Maka wajib bagimu mendapatkan nikmat yang sempurna dan karunia yang maksimal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in kadu la yastahfizunaka minal ardi liyukhrijuka minha ay min bughdihim lima qawmika baina adhurihim qad kadu ay yukhrijuka minal ardi wa yujilluka minha walau fa'alu dhalik lam yalbasu ba'daka fiha illa qalila hatta tahulla bihimul uqubatu kama hiya sunnatullah allati la tahulu allati la tuhawwalu wa la tubaddalu fi jam'il umami. Kullu ummatin kadzabat rasulaha wa akhrajathu ajalahu Allah bil uqubah. Sungguh mereka berusaha untuk menyingkirkan dan mengusirmu dari kampung halaman, yakni karena mereka sangat membenci kedudukanmu di tengah-tengah mereka. Sungguh hampir saja mereka mengusirmu dari kampung halaman dan menyingkirkan engkau darinya. Dan seandainya mereka betul-betul melakukan itu, maka tidak akan lama mereka akan mendapatkan azab. Sebagaimana itu merupakan sunatullah yang tidak ada yang bisa merubahnya dalam seluruh umat ini. Yakni setiap umat yang mendustakan Rasulnya, kemudian mengusir Rasulnya dari kampung halamannya, maka Allah akan menyegahkan azab untuk umat tersebut. Walamma makara bihil ladina kafaru wa akhrajuhu lam yalbasu illa qalila hatta auqa Allah bihim bi badrin wa qatala sonadidahum wa fadda baydatahum falhul hamdu. Ketika orang-orang kafir tersebut betul-betul membuat makar jahat dan berusaha menyingkirkan Rasul, maka tidak lama kemudian azab Allah datang, yakni Allah timpakan bencana bagi mereka dalam peristiwa perang Badar. Allah bunuh dedengkot mereka dan Allah pecahkan telur mereka. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadhil ayat dalilun ala syiddati iftiqaril abdi ila tathbitillahi iyyahu wa annahu yanbaghi lahu alla yazalu mutamalliqan bi rabbih ayuthbitahu alal iman sa'iyan fi kulli sababin musirin ila dhalik di anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa akmalul khalqi qala Allahu lahu walaula
ansabatannaka laqad kitta tarkun ilaihim syai'an qalila fa kaifa bi ghairihi. Di dalam ayat-ayat ini terdapat dalil betapa hamba sangat membutuhkan Allah mengokohkan hatinya. Dan juga dalam ayat ini terdapat dalil seorang hamba harus selalu bergantung dengan Rabb-Nya agar mengokohkannya di atas iman dan berusaha untuk melakukan setiap sebab yang bisa mencapai hal itu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun beliau adalah makhluk yang paling sempurna, Allah Ta'ala masih mengingatkan beliau. Seandainya bukan kami yang mengokohkan hatimu, sungguh kamu hampir saja condong untuk memenuhi keinginan mereka, walaupun sedikit. Bagaimana dengan selain Nabi? Wa fiha tadhkirullahi li rasulihi minnatahu alaihi wa asamatahu minasyarri padalla dzalika ala anna allaha yuhibbu min ibadihi ayatafattanu li in'amihi alaihim inda wujudi asbabi syarri bil asamati minhu wassabat alal iman. Dalam ayat ini juga terdapat dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulnya atas karunia yang Allah berikan kepada beliau, atas penjagaan Allah dari kejahatan untuk beliau. Ini semuanya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai jika hamba-hambanya itu mengerti tentang nikmat Allah kepada mereka ketika mereka mendapatkan sebab-sebab kejelekan dan Allah menjaga mereka darinya dan mengokohkan di atas iman. Wa fiha annahu bihasabi uluwi martabatil abdi wa tawaturin ni'ami alaihi minallahi ya'dum ismuhu wa yatadha'afu jarmuhu idza fa'ala ma yulamu alaihi lianna Allah dzakara rasulahu law fa'ala wa hasyahu min dzalik fi qawlihi idzan la adaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat thumma la tajidu laka alaina nasira. Dalam ayat ini juga terdapat dalil semakin tinggi kedudukan seorang hamba, semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada hamba, maka semakin besar dosanya, semakin berlipat ganda hukumannya jika hamba tadi melakukan sesuatu yang tercela. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulnya kalau melakukan tindakan yang tercela, tapi hal itu tidak terjadi, ya. Dengan firman-Nya, jika engkau melakukannya, sungguh kami akan menimpahkan kepadamu adab yang berlipat ganda ketika hidup dan mati, dan engkau tidak mendapati kami menolongmu. Wa fiha annallaha idza arada ihlaka ummatin tadha'afa jaramuha wa aduma wa kabra fayahiqu 'alaiha al-qawlu minallah fayuqi'u bihal iqaba kama hiya sunnatuhu fil umam idza akhraju rasulahum. Dalam ayat ini juga terdapat dalil bahwa Allah Ta'ala jika menginginkan untuk menghancurkan suatu umat, maka kejahatan mereka pasti berlipat ganda, tambah lama, tambah besar, tambah banyak, sehingga berhak mendapat hukuman dari Allah Ta'ala. Berhak Allah timpakan hukuman untuk mereka
Sebagaimana itu merupakan sunnatullah untuk umat-umat yang ketika mereka mengusir Rasulnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barakallahu. Setelah kita membaca ayat yang ke-73 sampai 77 dan juga penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah taala dalam tafsirnya, maka di sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dan sebagian faedah sudah disampaikan dalam tafsir itu. Sehingga nanti ketika sampai di situ saya baca dengan agak cepat. Naam. Al-faidatul ula. Fi hadhil ayat dalilun ala syiddati iftiqaril abdi ila tasbitillahi iyyahu. Nah, ini disebutkan dalam tafsir ya. Dalam ayat-ayat ini terdapat dalil bahwa hamba itu sangat butuh Allah mengokohkan hatinya. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa akmalul khalqi qala Allahu lahu wa laula an thabatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila fa kaifa fi ghairi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi, walaupun Nabi adalah makhluk yang paling sempurna, kalau bukan kami yang mengokohkan hatimu, sungguh engkau hampir condong kepada mereka, walaupun sedikit. Lalu bagaimana dengan yang lain yang bukan makhluk yang paling sempurna? Nah, kena uji, kena cobaan langsung. Ya, pelenceng. Ya. Nah, makanya sangat butuh Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati. Nah, agar tetap di atas al-haq ya. Nah, al-faidatu asaniyah. Wa fiha tadhkirullahi li rasulihi minnatahu alaihi wa asamatahu minasy-syarr. Fadalla dzalika ala anna Allah yuhibbu min ibadihi ayatafattanu li'in'ami alaihim inda wujudi asbab syarr bil asamati minhu was-sabat 'alal iman. Dalam ayat ini juga terdapat dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan rasulnya atas karunia yang Allah berikan kepada beliau. Mengingatkan Allah menjaga beliau dari kejelekan. Ini semuanya menunjukkan bahwa Allah sangat mencintai jika hamba-hambanya mengakui nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Khususnya ketika mereka berada di atas ancaman kejahatan dan Allah melindunginya. Dan khususnya nikmat kokoh di atas iman. Ya. Jadi ketika dijaga, dilindungi dari kejahatan, dikokohkan keimanan, maka Allah sangat mencintai jika hamba tadi
mengingat nikmat Allah tadi dengan mensyukurinya, ya, dan menggantungkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Al-faidatu as-sadisah wa fiha annahu bihasabi uluwi martabatil 'abdi wa tawatur ni'ami 'alaihi min Allah ya'dumu ismuhu wa tadha'afa syaramuhu idza fa'ala ma yulamu 'alaihi di anna Allah dzakara rasulahu law fa'ala wa hasyahu min dzalik biqaulihi idzan la'adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat thumma la tajidu laka 'alaina nasira. Di dalam ayat ini juga terdapat dalil bahwa semakin tinggi kedudukan hamba, semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada hamba, maka semakin besar dosanya, semakin berlipat ganda hukumannya jika hamba tadi kemudian melakukan tindakan yang tercela. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan Rasulullah SAW seandainya melakukan tindakan yang tercela, tapi hal itu tidak terjadi dengan firman-Nya. Jika engkau melakukannya, maka sungguh kami akan menimpakan kepadamu azab dunia akhirat yang berlipat ganda dan engkau tidak mendapatkan penolong dari kami. Nah, jadi semakin banyak nikmat yang diberikan kepada hamba, semakin tinggi kedudukannya hamba. Kalau sampai kemudian melakukan tindakan yang tercela, itu dosanya juga semakin dianggap besar, hukumannya semakin berlipat ganda. Ya, nah, kasih nikmat yang banyak, ya, derajatnya ditinggikan. Ternyata melakukan pelanggaran, maka hukumannya juga apa ini? Tambah berat, ya. Nah, jadi ini penting diperhatikan baik-baik. Jadi kalau kalian sudah berilmu, sudah paham macam-macam kok melanggar, nah ini hukumannya berat daripada orang yang gak ngerti apa-apa, ya. Nah, begitu. Atau kalian diberi nikmat yang banyak, kaya raya, kok kemudian melanggar, ya hukumannya berat. Kalau yang miskin kan biasa menderita, kok melanggar, ya dihukum juga, cuma gak seberat orang yang dapat kenikmatan tadi, ya. Nah, barakallahu. Al-faidatu ar-rabi'ah. Wa fiha anna Allah idza arada ihlaka ummatin tada'afa jarmuha wa aduma wa kabura fayahiqqu 'alaiha al-qawlu min Allah fayuqi'u bihal iqaba kama hiya sunnatuhu fil umam idza akhraju rasulahum. Dalam ayat ini juga terdapat dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jika menghendaki untuk membinasakan suatu umat, maka pasti umat tersebut perbuatan jahatnya itu berlipat ganda, besar, merata, ya. Menjadi-jadi, ya, semakin apa ini, membabi buta, semakin banyak yang melakukannya, ya, sehingga layak mendapat apa ini, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan sunatullah untuk semua umat, khususnya ketika mereka mengusir rasul mereka dari kampung halamannya, maka hal itu membuat Allah murka dan pasti Allah akan mengadab mereka, ya. Termasuk orang-orang kafir Quraisy yang mengusir Rasul, menindas Rasul dan para pengikut beliau,
yang beriman kepada beliau, maka diadab dengan apa ini? Adanya perang Badar yang saat itu Allah tunjukkan kekuasaan dan kebesarannya, ya. Dedengkot kafir Quraisy tewas saat itu, ya, sebagai hukuman yang Allah berikan kepada mereka yang telah menindas, yang telah menyiksa orang-orang yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di Makkah, dan mereka mengusir beliau dari kampung halamannya. Itu merupakan sunatullah, ya. Nah, barakallahu fiik. Baik. Nah, ini sebetulnya sudah cukup, ya, faedah yang sampaikan oleh Syekh As-Sa'di Ta'ala tentang ayat-ayat tersebut, yang mana semuanya mengingatkan kepada kita semua, ya. Yang pertama, kita harus banyak-banyak berdoa, memohon kekokohan iman, keteguhan hati, keistiqomahan, khususnya ketika terjadi apa ini? Banyak fitnah. Kemudian juga kita harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat dikokohkan di atas iman, nikmat di atas al-haq, ya. Apalagi di samping itu juga nikmat dunia, ya. Nah, maka harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga harus waspada bahwa kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, apalagi nikmatnya banyak, maka kalau sampai melanggar, maka hukumannya juga apa ini? Besar. Ancamannya juga besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perlu kita ketahui, setiap orang-orang kafir dan mereka-mereka yang memusuhi agama Islam, memusuhi kaum muslimin, mereka pasti akan terus berusaha untuk membuat makar-makar jahat, ya. Nah, tapi kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong hamba-hambanya yang membela agamanya. Barakallahu fikum. Semoga Allah taala menjadikan kita termasuk para pembela sunnah dan diberi husnul khatimah. Amin. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu. Barakallahu.